fighter. Oke. Tapi kita langsung aja menuju ke draft Benedict, di mana ternyata Hayabusa justru menjadi sponsor tersendiri untuk Genetic Rebellion. Justru ya? Iya. Kayaknya udah terlihat dari kemarin ya, Nile memainkan Hayabusa dengan sangat-sangat flawless sekali. Ditambah dia nggak ragu-ragu gitu, habis Hunter Strike dia langsung Skypiercer. Jadi dia tahu power spike untuk Hayabusanya di early game dia bisa unggul dengan Skypiercer itu seperti apa. Itu akan menguntungkan sekali bagi Owen. Dia tinggal nge-trap agar nanti Nile bisa lakuin eksekusinya. Beberapa match ke belakang juga untuk Audi masih berputar-putar di area Kufra, dan Kufra. Ya. Tapi belum ada hasil maksimal di Kufra. Sebenarnya kemarin sempat munculin Kaja. Kaja juga udah Cuman ada kayak gitu. di draftnya ini, apakah itu cocok dengan adanya Kaja waktu itu, Prof? Sebenarnya kalau lagi-lagi yang ngomongin Kaja, minimal ada yang burst. Itu pasti dibilang cocok. Kalau nggak ada yang bisa burst, nah itu baru mungkin akan dipertanyakan. Yep. Karena Kaja ketika Divine Judgment digunakan, dan kalau targetnya nggak tumbang, itu kemungkinan besar pasti bakal counter setup. Iya, karena apabila Kaja sudah melakukan defense judgment-nya dan belum ada yang bisa di pick up juga gitu loh. Kaja hanyalah burung yang berterbangan tanpa arah gitu. Iya, karena dia kan jatuhnya fighter support. Dia bukan pure tank, bukan. Dia Iya, nggak siapapun yang betul-betul menabrak dia juga escape ability-nya dari lightning bolt-nya aja. Itu kalau emang dia bisa kalau enggak ya wes. Apa menyerah kepada keadaan. Oke, dan Zaz ternyata di first pick ya untuk Rebellion. Tapi aku mau nyinggung sedikit tentang Apa tuh? kedua belah XP laner yang sama-sama pindah dari gold. Kita tahu bagaimana Kars juga awalnya masuk ke Rebellion dari Betul. gold lane. Benar. Sementara Nino juga kita tahu di season lalu masih menjadi gold lane. Tapi kalau ngelihat dari pemilihan juga nih hero-hero untuk kedua belah XP laner ini, memang lebih tipikal ke arah yang sustain aja nih, Prof. Apakah ini benar-benar sesuai dengan strateginya? Karena kalau ngelihat dari mungkin yang jaga posisi dengan instingnya juga sebagai damager, kayak aku ngeliat potensi Terizla atau initiator jauh lebih bagus. Kayaknya itu balik lagi sih, bagaimana kenyamanan mereka ketika mungkin hasil dari permainan mereka di scrim, atau mungkin lagi-lagi bagaimana referensi full hero mereka juga. Karena kalau nggak salah ya, kalau ngomongin soal data, Idit itu juga baru mulai laris sama Kars itu beberapa season belakangan. Pas dia awal-awal muncul, dia nggak langsung bermain dengan Idit. Jadi menurutku ya lagi-lagi, dia akan ngikutin meta, dia adaptif. Tapi ya adaptifnya harus cepat. Karena kebetulan sekarang kita tahu sendiri, hero EXP lane yang emang rada-rada tebel ini sedikit doang nih fullnya. Cuma ada Hylas, Terizla, Barats, habis itu mungkin Arlot. Kalau misalkan udah nggak ada, let's say Glue yang terakhir, kalau 5-5-nya nggak ada, Ya mungkin mereka baru beralih kayak kemarin ada Tamus juga yang bisa dikeluarkan, berharap kepada spell dan juga dari itemnya. Cuman hari ini ada satu hashtag yang ditabrak, bro. Apa tuh? Nino stop Hylas. Kayaknya tapi Hylas nih masih nggak tahu nih kita nih. Iya, bisa di Owen juga mungkin nanti. trending di social media. Tapi kita belum tahu. Tapi yang ngelihat dari adanya Rek di sana, dia suka banget sama hero-hero Revitalize kan? Ya, Hylas Revitalize pada saat itu juga Rex sempat membawakannya, tapi untuk sekarang kalau sebagai spinner harusnya fine-fine aja untuk ngebawain dari Revitalize-nya. Dan history dari Aether, karena dia pernah bersama dengan Anarchy Sena di urutan ketiga dari Piala Presiden Esports 2021. Lalu first place di MDL ID season 9 sama dengan RQ Hoshi pada saat itu first debutnya juga. Lalu untuk di Anarchy Sena nih kebetulan 2 kali ya di season 7. Dia juga mendapatkan juara kelima dan juara ke-8 serta placement ketiga dan keempat di Piala Presiden 2022. Wow, sebenarnya kayak ya ini pengalaman udah banyak banget ya untuk Aether itu sendiri. Tapi balik lagi, ini adalah tim yang baru juga untuk dia. Dengan balik lagi juga ke panggung MPL menjadi satu adaptasi lagi yang memang harus dihadapi. Ya, ini tanda silang itu akan diisi Xbox nggak? Oh bener. Ya pasti sih. Langsung Xbox. bener. Xbox. Karena kalau enggak ya pasti Hylasnya bakal kerepotan. Walaupun bawa Revitalize nggak bakal nutup damage-nya. Karena tipikal damage Iya. nya. Dan ini mengatakan secara langsung kalau Hylas akan ada di XP langsung. Belum tentu juga Belum sih. tentu juga. Karena speednya masih fleksibel. Menurutku malah ini yang dipertanyakan sekarang Rogernya. Rogernya mau ditaruh di mana? Kalau misalkan ditaruh di gold lane, menurutku fine untuk sekarang. Karena Hylas itu kan ada di kubu dari Alter Ego. Jadi yang repot sebenarnya adalah Rebellion. Mereka harus bikin Moskov-nya secepat mungkin untuk memiliki Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Ya, tapi kalau ngeliat dari map memang berputar di area Moskov ya. Jadi kemarin juga kita lihat. Tapi untuk last stand terlebih dahulu nih dari sisi Rebellion. Mereka coba untuk tutup kemana, ini masalahnya fleksibel banget kan. Tapi ternyata lebih ke arah natapnya terlebih dahulu. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari draftnya ya, terutama mid lanernya nih, udah nggak bakal ada Faramis atau bahkan ada Vexana. Ya. Jadi menurutku kalau misalkan Rebellion ambil Glue, mau ditaruh di Roamer atau XP lane, itu bakal lumayan nyusahin buat Hylas. Oke. Hero ungu lagi nih. Hero ungu. Ya karena setidaknya ada satu natural counternya emang udah dihilangkan dan ini pun bisa membuka lagi strategi baru untuk mereka. Cuman itu
kalau mereka memang dari adaptifnya cepet banget. Iya, iya. Pemilihannya karena kan kebetulan udah ada Aurora ya. Iya. Jadi untuk yang burst langsung instan ke kebetulan glue-nya nggak bakal langsung bener-bener hilang gitu loh. Atau tiba-tiba ada Aurora Roam itu pernah ada juga di MPL. Hylos Jungle? Iya, Idok yang menggunakannya. Iya. Syaratnya soalnya harus tank jungle dan kebetulan Nolan. Jadi ya, seperti yang aku bilang tadi, Rogernya bisa deflex ke gold lane. Malah sekarang yang jadi pertanyaan adalah Hylos-nya mau taruh di mana? Ya ini masih fleksibel lagi ya. Dan jawaban dari Rebellion Esports, mereka membutuhkan satu sosok jungler yang sudah dipastikan juga. Apa nih yang akan dikasih ke Aether? Mungkin kalau ngeliat dari pool hero-nya Lancelot kah? Lancelot masih open. Joy juga bisa untuk digunakan, tapi Joy lumayan beresiko karena ada Aurora. Kita mau fighters, Alpha contohnya. Alpha open di sini dan itu akan sangat merepotkan sekali bagi Nolan. Untuk bisa burst langsung ketika nanti Alpha-nya bikinnya langsung ke War Axe, abis itu nanti mungkin dia langsung build ke arah Queen's Wings. Susah buat di burst. Adalah Juliet. Magic damage masih oke sih. Tapi Joy ternyata ya. Joy, mereka ambil resiko. Aether, anak muda yang selalu suka dengan resiko. Player-player MPL yang naik ke MPL ini memang suka banget resiko dan aku suka juga dengan hal tersebut. High risk, high reward. Pede mereka jadinya. Pede ya. Iya. Tabrak aja lah ya. Kok pede coach? Ya karena hanya sepersekian detik loh jatuhnya. Ya kalau Aha. emang nanti Joy-nya juga bisa ya. Mhm. Kalau ini dengan catatan Joy-nya unggul, Aha. bakal enak banget abrak-abraknya. Tapi kalau tidak, bagaimana caranya Joy untuk bisa masuk kalau begini? Ya, dan ini juga masalah belum ada jawaban Hylos bakal kemana ya. Ini bisa ngambil satu hero sisi lagi kan. Ya malah menurutku Hylos-nya taruh di Roamer juga fine-fine aja lawan Grok. Yep. Untuk bisa match up. Karena Groknya bakal kena poke terus. Tapi untuk sekarang kalau ngomongin XP lane, ya buat lawan Edit, sebenarnya lagi-lagi agak-agak sedikit terbatas. Dan Lagi. Chow Lagi. EXP, Atau Chow di Rom. Kau di Rom. Masalahnya ini satu hero power untuk Owen juga. Kalau ngeliat dari Onyx Prodigy waktu itu ya. Roamer ternyata. Di Romer ya. Roamer kayak terakhir di Owen. Oke. Dan ternyata Nino kembali dengan high loss-nya. Oke, dan kembali satu jawaban yang akan diberikan untuk Rebellion. Mampukah memecahkan rantai kekalahan mereka? Atau akan ada satu kemenangan yang bisa diambil juga untuk Alter Ego? Karena kita akan melihat dari segi strateginya dan masuknya juga Aether tentu saja. Dengan Joy sebagai power dari damage dealer juga nantinya untuk bisa mengacak-acak setup yang dilakukan. Tapi jangan lupakan, di sana ada Chow. Oke, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dua tim yang bisa dibilang berada di jalur yang sangat-sangat tidak aman sampai hari ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai hari ini, MPL Arena, mana suaranya? Oke, ini Alter Champ sama Rebels luar biasa ya. Masih semangat pastinya. Masih mereka, Walaupun Ma. ini masih match pertama loh. Kita mulai lebih awal juga, tapi ya balik lagi. Pola farmingnya juga dari Nile nih Prof KB. Ini cukup handal ya. Ditambah dia bakal start dari purple buff. Aha. Yang otomatis akan membuat energinya dia bakal lebih hemat sedikit, lebih sangat spam. Dan jangan lupakan ini adalah Nolan, dia farming speednya luar biasa. Aku malah mempertanyakan nanti Aether apa emblem yang bakal dibawakan dan apa item yang bakal di build. Karena kalau misalkan ngomongin soal item Joy, rata-rata pasti bakal langsung ke Magic Shoes dan juga Starlift Side untuk memainkan bagaimana cooldown. Dan sekarang dengan adanya Thrill sebagai pemilihan, dan dia nggak langsung ngincar untuk 40% cooldown reduction. Karena kebetulan untuk emblem yang dipilih sama Aether itu adalah Temporal Range. Dia bakal mencoba untuk bermain dengan Rhythm of Joy berkali-kali. Iya, itulah yang menjadi fokusnya untuk bisa dipercepat lagi ya Prof ya. Dash, dash, dash. Dash pokoknya terus. Oke, di depannya berbeda tuh. Matt mendapatkan sebuah serangan tadi lewat Lycan Bounce, tapi sekarang level 4 di menit 1:22 detik. Dan yang biasanya juga yang terjadi untuk Rebellion Esports ya, gold lane-nya dipres habis-habisan sih. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari match-up-nya ini cukup aman. Hey, sampai terakhir dan first blood. Swallow menjadi korban yang pertama. Instant damage tadi dihasilkan oleh Nile. Wah, in and out yang enak banget pasti untuk Nolan ya bro. Ditambah lagi menit 1:20 sampai menit 1:40 tuh emang menit-menit krusial di mid lane. Itu kayak timing di mana harusnya Swallow juga sadar kalau udah pasti Owen dan juga Nile bakal nge-trap di bagian dari river. Dan ketika dibuka tanpa adanya penjagaan dari LCS, otomatis Swallow pasti langsung dimakan karena apalagi dia bawa Purify. Dia nggak ada efek flicker.
Ini di area total juga udah terlihat ya, ada beberapa rotasi yang sudah dilakukan di mana Rondelnya juga dapat posisi. Owen yang menjaga di atas tersebut dan Nethernya mencoba untuk bisa maju namun masih gagal untuk bisa mendapatkan total tersebut. Tapi untuk Rondel masih belum kehilangan dari pasifnya aman. Yap, hanya keluar dari satu buah flickernya aja ya, tapi Pride of Ice-nya masih terjaga di dalam tubuhnya juga. Dan terlihat untuk Alter Ego, mereka cukup bermain secara objektif dan hati-hati ya. Dan ini dia untuk Dance Prediction seperti biasa, Papulo. Ya, saya bersama Rebels hari ini. Aduh, sendiri lagi. Versi pribadi memang kayak gitu ya. Biasanya kayak gini-gini ngeri malahan. Kemarin soalnya udah sempet bener kan? Oke. Skypiercer. Oke, dengan kemenangan tadi di early game, kayaknya menurutku kali ini cocok banget untuk Rogernya langsung build ke arah Skypiercer untuk jadi eksekutor. Ya, dia tinggal follow up Rondel, Owen, dan juga Nile. Karena Nile penetration-nya pasti bakal powerful banget. Dia udah menangin dari segi turtle yang pertama tadi. Jadi tinggal build up untuk memanfaatkan 2 menit ke depan ganking seperti apa yang akan dibawakan sama Alter Ego. Mengingat kali ini, Duo Purify ada di tangan dari Rebellion. Ya, level 4 yang cukup lama yang bisa didapatkan oleh Audi. Agak sedikit bimbang juga nantinya mungkin itu di awal pertandingan tadi untuk bisa ngecek rumput jauh lebih dalam lagi. Tidak bisa mengandalkan selalu ke arah Nature-nya. Sementara sekarang di bagian atas ada sebuah serangan tadi. Spear of Misery dikeluarkan tapi belum ada serangan lanjutan. Dan jangan lupakan ini adalah salah satu mantan tim juga ya. Untuk Hais yang lagi berhadapan dengan ex-nya. Lagi-lagi teori mantan di season ini emang terlalu banyak dinamikanya. Untuk Hai sendiri, dia harus bermain agresif sih menurutku. Untuk sekarang, tapi masih belum ada gerakan menuju ke area dari gold lane. Hunter Strike sebagai pembuka dari Nile yang tentunya akan memberikan cooldown reduction. Ditambah lagi dengan penetration point yang sangat mematikan. Terutama untuk Matt, dia harus hati-hati. Jangan sampai dia kena timing, terutama nanti ketika Nile-nya akan melakukan ganking ke area dari gold lane. Tapi, semenjak Turtle akan hadir di area bottom lane, seharusnya semua rotasi akan di bottom lane. Mau tidak mau Wild Charge harus dikeluarkan dengan Pop Nether tadi udah ke-trigger dulu, udah habis juga masanya. Tapi dengan Frost Breeze yang begitu baik loh. Wah ini lumayan mahal sih pastinya ya untuk setup di arah Turtle. Gak ada satu buah Wild Charge-nya juga. Dan sementara kali ini Turtle sudah mulai di setup. Wah ini dia, ada serangan yang dilakukan namun di bagian bawah. 3 player hanya untuk bisa mendapatkan karena Nino seorang dengan satu Glorious Pathway-nya. Nino berhasil membuat pagar yang begitu baik dan juga mereka mendapatkan karena satu player dan itu adalah Kars yang menjadi korban. Audinya memiliki karena mana satu yang terakhir dan Blinkers. Mau tidak mau harus dikeluarkan pula. Kontrol objektif yang bagus banget dari Alter Ego. Sementara memang dari kedua belah gold laner-nya masih belum join nih. Kalau secara data, mungkin Roger memang enak untuk bisa match up di laning. Tapi gimana caranya untuk Moskov dari Matt ini bisa menangin landing? Ada 2 cara sih. Yang pertama adalah Rebellion ini juga harus bisa keep up sama objektif. Karena kalau enggak, ini Matt bakal ketinggalan gold terus-terusan. Hais akan menggapai item keduanya dengan sangat mudah sekali. Tapi untuk Moskovnya Matt, dia harus berharap kepada Aether dengan Retribution Battle-nya. Audi CS juga agar nanti ada pembuka jalan. Wah, ketika mereka ingin mendapatkan objektif. Tapi kalau Swallow-nya ke pick off terus, Nile makin kaya. Yang terancam malah ke Matt-nya lagi. Instant damage lagi dan lagi loh tanpa penjagaan. Wah, Nightmare juga nggak bisa ngejaga dari Swallow. yes, dan ini mungkin dari source spell yang akhirnya serba salah ya Prof. Kayak mau Purify, dia gak bisa lari dari Nolan. Tapi kalau untuk case kayak gini, apa best spell yang bisa dibawakan sama Swallow? Kayaknya tetap bakal ada di Purify sih. Karena target The Way of Dragon mungkin bisa dibawakan. Tapi kalau misalkan dia pede dengan posisinya, Flicker pun bisa dibawakan, fine-fine aja. Ya. Lagi-lagi sih target dari Owen kayaknya nanti di late game juga masih bakal kena. Tapi kalau misalkan sampai di bawah sampai di late game, dia bakal mengerikan apa belum? Selain dari Turtle ya Prof ya, nggak ada satu inisiasi yang dilakukan oleh pemain Rebellion lah. Ke landing manapun jatuhnya. Kalau ngomongin inisiasi pasti bakal susah sih. Roger di ganking susah. Mungkin Nolannya yang harus dicari, tapi nggak ada sama sekali vision dari Audi CS dan juga Aether atau Swallow yang bisa menemukan di mana Nolan berada. Malah sekarang lihat Nile-nya, dia farming di lane jauh. Wow, ini cukup berat ya pastinya untuk Rebellion. Oke, ada Owen yang masih bersatu kabur dan masih berhasil loh. 6 menit. Belum ada pergerakan begitu signifikan dari Rebellion. Cukup reaktif ya dari Rebellion-nya, dia nunggu aja nih gameplay-gameplay yang dibawakan sama Alter Ego sampai akhirnya mereka dibungkam sendiri tanpa adanya bisa melakukan inisiasi balasan. Sementara Turtle udah muncul lagi. Ini setup udah dilakuin lagi sama Alter Ego. Audi CS sudah punya power dari Wild Charge. Yap. Dan sudah terlihat ada informasi di mana Owen mencoba untuk bisa mengusir ke arah 2 player dan berhasil lah mereka sudah untuk bisa mendapatkan karena Turtle selanjutnya. Perfect Turtle didapatkan oleh pemain dari Alter Ego. Oh, nggak sampai situ ya. Ternyata outer turret Tiratop juga hancur.
Dan bahkan udah bermain ke area jungle yang dimiliki oleh Rebellion. Tadi Aether sempat ke bawah. Aku kira Aether bakal ke top lane lagi karena turtle-nya di bagian top lane. Tempatnya yang bottom lane. What? Tapi ternyata nggak terjadi. Mereka malah rugi banyak banget dari Rebellion. Rotasi yang mereka lakukan, nggak ada poin sama sekali bisa diambil. Itu cuma satu bottom turret. Itu pun nggak menguntungkan mereka karena yang dapetin Aether bukan Moskopnya. Dan sekarang Matt harus ngelakuin banyak sekali rotasi agar dia tetap bisa keep Ya, up. dan ini dia penggunaan Joy yang begitu berbahaya di bench yang sekarang. Tanpa adanya imunitas yang tidak ada di dalam tubuhnya, membuat dari Joy menghilangkan saja pada Wild Charge selanjutnya dikeluarkan akankah kali ini dari pergerakan Audinya bisa selamat dan tidak. Walaupun mainnya sudah bergabung tapi satu legend pun tadi dikeluarkan pula oleh Hais. Mereka berhasil mendapatkan poin-poin kill selanjutnya. Ada Conceal udah langsung dikeluarkan dari itu langsung menjurus ke arah Matt. Matt menjadi korban lanjutan. Walaupun dengan Dominator yang dikeluarkan belum memberikan impact apapun di mana Owen yang bermain sebelah si kabur dari tersebut. Wah, gak ada jawaban untuk Rebellion sejauh ini. Apa yang harus mereka improve di game ini? Lagi-lagi decision. Padahal tadi di top lane itu kosong banget untuk Matt bisa split push. Tapi dia memilih ke bottom lane. Dia datang dengan Spear of Destruction. Tapi di bottom lane itu adalah tempat untuk berperangnya Alter Ego. Karena Lord juga akan muncul di bottom lane. Jadi ketika Matt-nya memilih untuk langsung ke bottom lane tadi, menurutku itu adalah sinyal bahwa memang Rebellion miss decision. Miss decision ya. Itu satu kata yang sangat-sangat mengerikan tentu saja dengan 7-0 kali ini. Gold lead yang dipegang oleh Alter Ego. Bahkan ini akan menambah lagi semenjak Purple Buff, jungle sudah mulai di-invade. Ini berat banget untuk Rebellion. Mereka seperti ada ragu-ragu ya, Bro. Juga penasaran sih dengan comms-nya akan seperti apa. Melihat untuk sekarang bahkan menumbangkan Nino, mereka butuh effort banget. Ini effortnya banyak banget, bro. Semuanya berapa hero tadi berkumpul? Terlalu banyak juga sih. Dan mungkin miss timing juga dari Alter Ego karena Lordnya udah muncul, tapi 4 lawan 5. Mampukah Alter Ego bertahan? Yep, sementara sekarang Audi sudah mendapatkan sebuah aksi balasan di mana tadi open fire langsung dikeluarkan dan juga Spiro Miserinya berhasil menangkap lagi karena dari Owen. Satu player tambahan lagi untuk Rebel di mana sekarang Lord tepat berada di depan mereka. Tuh, CCC yang membuat dari Owen gak bergerak, tapi ini membuat dari Rebellion. Mereka start duluan ke arah Rogue. Oke, ada pergerakan dilakukan Nile mencoba untuk bisa maju sambil bisa menghilangkan lagi ke arah Audi. Namun depannya berbeda, ada pergerakan dari Nile dengan retribution yang begitu indah, dengan level yang lebih tinggi. Dia benar-benar memanfaatkan itu semuanya. Oh, dan ini dia satu buah hal yang cukup panas pastinya untuk melawan sang mantan Hais, tapi bergerak ke arah bawah kali ini. Peter, cukup berbahaya, hampir saja bisa terdeteksi. Namun Matt, Wah, match-nya ini selesai dan selesai. happy birthday Matt. Happy birthday. Sebenarnya ada dua cara tadi untuk menghentikan Nile. Lepasin Lordnya, poke dulu Nile-nya, atau poke dulu frontline dari Alter Ego. Tapi Rebellion tidak melakukan hal tersebut. Mereka langsung all in ke Lordnya. Dan itu yang membuat Nile akan sangat mudah untuk mendapatkan Battle Retribution karena dia udah jauh banget by level. 3 level di atas dari Aether. Yep, level 14 berbanding 11 tadi ya, Bro? Iya, 11 sampai 12 tadi itu. 11. Dan juga 11 ya? 11. Audi Jason juga mau zoning susah, dia udah dibonyokin duluan. Iya. Dan nggak ada yang bonyokin Nile-nya. Itu yang mungkin coba kita pertanyakan, dan nggak ada juga yang reset Lordnya. Padahal Lord itu bisa jadi umpan bagi Rebellion ketika mereka menang secara jumlah. Alter Ego mencuri Lordnya ketika mereka pun kalah dalam keadaan jumlahnya. Oke, walaupun memang Lord yang pertama ini tidak akan bisa diikuti karena dia base turret ya, masih defense juga sama main-main dari Rebellion. Sementara sambil menunggu Matt nantinya bisa dapetin item power spike-nya. Oke, ini juga untuk dari Aether sendiri untuk masuk ya rada sulit karena mau nggak mau kan dia juga hero melee ya. Dengan ada pergerakan Chow yang bisa emang menendang juga, tidak ada imunitas di dalam tubuh dari Joy. Belum lagi Law and Order aja udah bisa memberitakan dia lagi. Wah, gimana ini Joy-nya? Nasib Joy-nya gimana tuh? Mungkin dari build itemnya juga Pak Pulung. Aku boleh komentar sedikit. Ya, wait, Tapi ada Wild water. Charge Oh, selesai disengage. sampai di situ. Purify. Oke, build item dari Aether itu ternyata nggak menuju ke Magic Shoes. Tapi dia lebih memilih untuk Spell Penetration yang ditambah lagi nggak ada item cooldown reduction sama sekali Pak Pulung. Oke. Lagi-lagi di sini menurutku ketika kita ngomongin soal bagaimana pemilihan dari Bloodwings, Holy Crystal, memang Aether punya damage. Tapi Electrifying Beats yang nggak bakal bisa di-spam sesuka hati. Dia lumayan kontradiktif sama temporal rain yang dibawa juga sebenarnya ya. Atau emang berharap sama itu aja? Temporal Rain cuma buat lari. Ultimate-nya kan cooldown-nya nggak bakal berkurang. Iya. Kalau kita mungkin ambil referensi dari Favian, dia langsung Magic Shoes, Starlium Sight, Holy Crystal. Item damage-nya dari Holy Crystal, yang penting udah punya 30% cooldown reduction dari Purple Buff Oh, juga. Forsil?
bersama-sama mencoba untuk bisa mendapatkan karena Nino, tapi bukan pilihan yang baik. Kenapa? Karena Nino sangat tebal, belum lagi dengan Revitalize-nya. Coba lihat, ada Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan, belum lagi tadi ada Glacier yang udah terlihat langsung di dalam tersebut. Akhirnya langsung aja Flaky di bagian belakang dan Nail berhasil mendapatkan lagi karena dua player bersama dengan teman-teman dari Alter Ego-nya. The Way of Dragon, Ether masih bisa selamat tapi tidak untuk Suelo. Berbondong-bondong conceal play dan ternyata apakah Nino menjadi target yang optimal? Kayaknya bukan tentunya, karena Nino terlalu tebal di sini. Revitalize juga menyelamatkan dirinya ditambah dengan Oracle menambah regen HP dari Revitalize. Oh, ada satu retribution dari masuk ke dalam tubuh dari Aether. Oh, ternyata komit terhadap Nino. Bukan hal yang baik, justru menghilangkan 3 pemain dari Rebellion Esports dan bahkan satu buah base turret di tengah pun sudah berhasil dihancurkan. Ini aku masih penasaran lagi, seperti apa komunikasi yang mereka jalankan? Itu dia, poin yang dari tadi aku sempat pertanyakan. Comms, targeting, yang membuat Rebellion kali ini makin kebingungan siapa target mereka sebenarnya. Karena menargetin ke Heist juga nggak bisa, dia mau Purify. Mau nggak mau sebenarnya mereka bisa makan Owen dibandingkan dengan makan Karanino-nya. Yap. Terlalu berat juga untuk mereka apabila memaksakan untuk maju ke bagian depan, dan ini bisa saja langsung dibalikin oleh pemain dari Alter Ego dengan Law and Order yang udah mulai masuk. Dan juga untuk skala Glorious Pathway mereka mencoba untuk bisa mengejar, namun Wild Charge dikeluarkan pula oleh Audi. Audinya tertinggal, akankah masih tetap mau dilanjutkan? Frost Breeze-nya terlihat, tapi Audi masih bisa selamat. Hey, tapi banyak banget tadi research yang memang udah keluar ya, sementara Lord juga udah langsung masuk berjalan ke arah tengah. 10.000 gold lead yang dipegang oleh Alter Ego. Bagaimana cara dari Rebellion untuk bisa bertahan? Wah, udah pasti sih ini nungguin minimal Alter Ego yang miss inisiasinya. Tapi mau gimana pun caranya Rebellion pasti bakal kesulitan karena Lordnya ini bakal powerful banget. Oke, ada konsil yang sudah mulai terdengar. Akan seperti apa lagi setupnya Owen masih mencari celah untuk bisa mendapatkan ke arah satu player, namun tadi damage dari Matt juga udah cukup memberhentikan pergerakan dari Nino. Oke, dan sepertinya masih bisa ditahan walaupun Lordnya ditukar dengan ada satu base turret di top, tapi sepertinya Alter Ego mereka nggak akan mengendorkan serangan. Mereka coba untuk ngandangin pemain-pemain dari Rebellion. Oke, ini kalau kayak begini ya, mungkin di mata gua hal yang mungkin bisa dimenangkan ataupun didapatkan oleh Rebellion apabila mereka ingin menang adalah epic comeback dari kesalahan Alter Ego. Mungkin cuma itu. Karena makanya. inisiasi dia tadi nggak kelihatan. Miss inisiasinya yang baru dicari karena Owen udah punya flicker. Oke, Owen masih melihat dari kejauhan. Ada sebuah pergerakan di mana tadi Karsa mencoba untuk bisa maju. Nail kehilangan 2 bar HP, masih dikejar pula dengan adanya 1v1 situation. Tapi untuk Nail masih berhasil selamat dan juga bergabung dengan rekan-rekannya. Wah, ini udah ditempelin sebenarnya dengan Electrifying Beats, tapi ternyata Nail masih terlalu lincah untuk bisa didapatkan. Ya, energinya masih terlalu banyak juga untuk digunakan. Apalagi kita tadi sempat memicu juga Wind of Nature dari Matt. Dan sekarang yang paling jadi masalah adalah karena Owen-nya masih belum men-trigger dari flickernya. Immortal pun sudah ada di tangan dari Owen. Jadi Owen bukan targetnya lagi sekarang. Nino bukan target, Owen bukan target. Mereka harus mencari di mana Nile berada. Nile 801 sekali di shutdown, ini akan menjadi pundi-pundi gold untuk Rebellion bisa comeback. Ya, itu dia ya. Jadi bounty juga nantinya. Tapi masalahnya susah banget karena Ya. dibilang untuk kayak sisi pasif seperti Suppress gak ada nih. Ya bisa dihindari kan, kayak tadi one charge-nya, dari onward-nya. Jadi cukup sulit untuk bisa melakukan inisiasi seperti apa yang tadi Prof KB dan juga Pak Pulung bilang, bahwa memanfaatkan miss move, dan sementara dari Alter Ego mereka meminimalisir hal tersebut. Betul, mereka kayak mau menunggu ke arah Lord aja nih ya. Tadi sekitar 1 menitan mereka udah stay juga di area rumput tengah. Namun untuk sekarang mereka berhasil mendapatkan ke arah satu player, dan itu adalah Aether. Aether tidak ada, mereka kalah quantity. Apa keputusan selanjutnya dari Alter Ego? Dan bahkan Aether sang pemegang retribution di waktu juga sesaat lagi Lord akan muncul. Karena mungkin dari Aether yang tergap ya. Ya. Ini kayaknya timing yang pas banget karena tadi kebetulan kan Alter Ego-nya kalah jumlah di lore yang sebelumnya. Dan mereka benar-benar berhasil untuk mencuri lore tersebut. Mereka gak mau kalah jumlah lagi, mereka main pick off duluan. Dan lagi-lagi Owen akhirnya memicu flicker yang dia miliki untuk melakukan ofensivitas. Karena dari tadi dia bermain secara defensif. Oke, dan harusnya ini akan menjadi Lord yang free didapetin sama Alter Ego karena memang lagi-lagi Aether-nya belum ada waktu untuk stop. Wait, Ditunggu dulu Spear of Destruction. Matt? What? Matt? Oke, Really? Matt. Wait. Oke, sebuah elemen of surprise, bahkan kita semua di meja pun mungkin akan terkejut bahwa ada Spear of Destruction barusan dan Matt teleportasi ke sana dengan harapan ingin melakukan last hit tanpa retribution. Oke, mungkin kemarin dia sempat dapetin curian Lord. Tapi ini 1 versus 5. Jadi kayaknya agak susah sih pastinya. Ternyata satu gerakan yang keramat ya. Wow.
Gerakan yang penuh dengan misteri. Wah, tapi ini bakal jadi Lord yang menguntungkan untuk Alter Ego karena leadingnya sekarang udah 12.000 Pak Polo, udah terlalu jauh. Oke. Mungkin dengan satu perhitungan juga ya, apabila dia gagal juga Medes sekarang udah bisa bergabung lagi untuk bisa mempertahankan ke arah base yang mereka miliki, tapi dengan Baring udah dikeluarkan pula oleh Audi ataupun dari Grok itu sendiri. Nancep dengan satu spiral miseri tadi, namun untuk sekarang coba lihat Lordnya bergerak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pergerakan pemain dari Rebellion, dan ini waktunya dengan satu glacier tadi yang membuat beberapa pemain langsung membeku, kehilangan 3 player, hanya misalkan 2 player saja. Bukan yang baik untuk Rebellion, di mana sekarang game yang pertama milik Alter